Halo, selamat datang kembali di channel gua Dwi Ratna Susanti di podcast cerpen berjudul Miss Perfect Love Gembel volume 3. Sebelum kamu dengerin ceritanya, pastikan kamu udah dengerin episode-episode sebelumnya. Serta klik dulu tombol like, subscribe, dan loncengnya ya agar kamu gak ketinggalan episode-episode menarik selanjutnya. Di cerita sebelumnya, Fanya udah ngerasa jatuh cinta sama Bram. Pergulatan batin Fanya dan kesadaran Bram akan jurang perbedaan mereka pun tak terelakkan. Kini, babak baru dari kisah ini pun dimulai. Sebuah babak tentang upaya, tentang keinginan untuk berubah demi cinta yang mulai bersemi. Bram, si jorok, dekil, kere, dan pemalas, ternyata menyimpan sebuah kekaguman yang tulus pada Fanya. Kecantikan dan kesempurnaan Fanya bagaikan bintang yang bersinar terlalu terang untuk digapai oleh seorang seperti dirinya. Namun, cinta seperti yang sering kita dengar bisa menjadi motivator terkuat. Dimulai dari hal-hal kecil, Bram yang dulunya acuh tak acuh pada penampilannya mulai menyadari pentingnya kebersihan. Ritual mandi yang dulunya ia hindari kini menjadi agenda rutin, meskipun terkadang masih disertai dengusan protes dari dirinya sendiri. Jenggotnya yang liar dan tak terurus perlahan menghilang, menyisakan wajah yang meskipun belum sepenuhnya bersih dari jejak petualangan, terlihat jauh lebih segar. Langkah selanjutnya lebih signifikan. Dengan sisa uang hasil pekerjaan serabutan yang biasanya habis untuk kopi murah dan rokok lintingan, Bram mulai menyisihkannya. Tujuannya sederhana, membeli pakaian yang layak untuk dilihat oleh Fanya. Bukan pakaian mewah, tentu saja. Tapi setidaknya bukan pakaian yang penuh noda dan robekan. Momen-momen pertemuan mereka pun bergeser. Tak lagi sekedar kebetulan yang absurd. Bram mulai memiliki inisiatif. Ia mencari tahu rute yang sering dilewati Fanya. Taman tempat Fanya biasa menghabiskan waktu di akhir pekan atau kedai kopi sederhana yang pernah mereka kunjungi bersama. Di sana, dengan jantung berdebar dan harapan yang membuncah, ia menunggu. Awalnya, Fanya mungkin terkejut melihat perubahan penampilan Bram. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia menyukai upaya pria itu. Ia menyukai fakta bahwa Bram dengan segala keterbatasannya berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Bukan untuk orang lain, tapi untuknya. Momen-momen tidak sengaja itu menjadi semacam ritual kecil yang mereka nikmati berdua. Suatu sore, di sebuah taman yang dipenuhi bunga warna-warni, Bram yang mengenakan kemeja polos yang tampak baru dan celana bahan yang meskipun sedikit kebesaran, terlihat rapi, sedang duduk di bangku taman. Tak lama kemudian, Fanya muncul dengan senyum tipis yang menghiasi wajahnya. Bram, kamu sedang apa di sini? Bram sedikit canggung. Eh, Fanya, aku aku cuma lewat. Udara sore di sini enak. Bohong. Tapi Fanya tahu itu. Dan ia menghargai kebohongan kecil itu.
Fanya duduk di samping Pram. Hmm, kebetulan sekali. Aku juga sedang ingin menikmati udara sore. Bram menoleh, menatap Fanya dengan gugup. Kamu terlihat cantik. Fanya tersenyum lebih lebar. Terima kasih, Bram. Kamu juga terlihat berbeda, lebih rapi. Bram menggaruk tengkuknya. Oh, ini cuma baju lama kok. Kebetulan baru dicuci. Bohong lagi. Fanya tahu Bram bohong. Tapi Fanya membiarkannya. Ia tahu usaha di balik kebohongan itu. Fanya berkata, "Aku suka. Kamu terlihat lebih segar." Bram matanya berbinar. Benarkah? Aku senang mendengarnya. Keheningan sesaat menyelimuti mereka. Namun kali ini bukan keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang dipenuhi oleh perasaan yang tak terucapkan. Bram, kenapa kamu melakukan ini? Maksudku, perubahan ini. Bram menatap lurus ke depan, lalu kembali menatap Fanya dengan mata yang tulus. Karena aku menyukaimu, Fanya. Sangat menyukaimu. Dan aku tahu, aku bukan siapa-siapa, tapi aku ingin setidaknya menjadi seseorang yang pantas untuk duduk di dekatmu. Pengakuan yang sederhana namun jujur itu menyentuh hati Fanya. Ia melihat kesungguhan di mata Bram, sebuah tekad yang kuat di balik penampilannya yang mulai berubah. Fanya mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Bram. Bram, yang membuatmu pantas di dekatku bukan penampilanmu, tapi ketulusanmu. Dan aku menyukai usahamu. Aku menyukai kejutan-kejutan tidak sengaja ini. Di bawah langit senja yang mulai menggelap, di tengah taman yang menjadi saksi bisu perubahan seorang pria, cinta menemukan jalannya. Tembok perbedaan mungkin masih ada, namun kini ada jembatan yang mulai dibangun. Jembatan yang terbuat dari usaha, ketulusan, dan penerimaan. Demikianlah kelanjutan podcast cerpen Miss Perfect Love Gembel. Sebuah kisah tentang bagaimana cinta bisa menginspirasi perubahan dan bagaimana penerimaan bisa menjadi fondasi yang kuat untuk sebuah hubungan yang tak terduga. Akankah jembatan ini kokoh berdiri? Kita akan terus menantikan kelanjutannya. Selamat malam. Jangan lupa like, comment, dan subscribe atau follow akun gue, Dwi Ratna Susanti, agar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih.